Selamat malam Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Yanwarius Dula, mahasiswa semester 6 kelas A dengan NIM 1803030038, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, di video kali ini saya akan mereview tugas Sosiologi Politik, yaitu mereview bab 4 buku yang berjudul Power, Politics and Society and Introduction to Political Sociology. Baik Bapak, langsung saja ke pembahasan. Bab 4, kehidupan politik sehari-hari, ekonomi politik. Sub yang pertama, kapitalisme dan demokrasi. Dalam sistem ekonomi kapitalis ada milik pribadi seperti properti, pengajaran keuntungan pribadi dan kompetitif, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien dan memotivasi individu untuk bekerja keras. Meskipun dalam kenyataan hal-hal tidak selalu bekerja seperti ini. Robertson pada tahun 1981 menunjukkan bahwa bagian dari kemungkinan dilema tentang memahami hubungan kompleks antara politik dan ekonomi berputar berbeda interpretasi kebebasan. Nilai yang sebagian besar dari kita sangat dukung, lebih khusus beberapa ukuran kebebasan dalam definisi mereka tentang kebebasan, sementara yang lain menekankan kebebasan sebagai mempromosikan kesetaraan. Sub yang kedua, kerangka teori. Berbagai kerangka teoritis memberi kita pandangan berbeda tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Selain diskusi kita tentang yang pertama, pluralis, yang kedua elit atau manajerial, yang ketiga kelas atau marxis, yang keempat kerangka kerja modern, yang kelima pilihan rasional, yang keenam institusionalis. Subbab yang berikut, jalur dinding versus jalan utama. Mindset terdiri dari hampir semua orang, tetapi terutama para pekerja keras dan perempuan berjuang baik untuk mempertahankan standar hidup yang layak atau hanya untuk bertahan hidup sementara. Banyak yang kehilangan pekerjaan mereka. Nilai persediaan menurun dengan cepat. Banyak dan lembaga dan perusahaan besar menerima dana tantangan, dan Wall Street terus membagikannya bonus. Yang berikut, kelas menengah. Forgave pada tahun 2008 mendokumentasikan bagaimana kelas menengah ditekan terutama dalam hal pendapatan rumah tangga, harga gas, asuransi kesehatan, dan biaya kuliah, melakukan penelitian kelas menengah yang konon dalam tanda kutip dasar dari kemakmuran ekonomi, memungkinkan seseorang untuk bagaimana melihat kehidupan yang semakin genting telah menjadi bagi banyak masyarakat. Subbab yang berikut, perpajakan. Hakim Pengadilan Oliver Wendell Holmes mengatakan bahwa pajak adalah yang kita bayar untuk masyarakat yang beradab. Pajak berperilaku untuk layanan yang dibutuhkan orang agar dapat berfungsi dalam masyarakat yang kompleks, termasuk pendidikan publik, perlindungan kebakaran dan polisi, jalan, pertahanan militer, dan program kesejahteraan sosial, meskipun menginginkan layanan penting dari pemerintah. Warga negara sering mengungkapkan kekhawatiran tentang banyak mereka pembayar pajak. Adapun bentuk perpajakan, yang pertama yaitu pajak perorangan, yang kedua yaitu pajak perusahaan, yang ketiga yaitu perbandingan internasional mengenai perpajakan. Subbab yang berikut, negara dan kesejahteraan. Meskipun kata kesejahteraan membuat banyak orang menggambarkan orang miskin dan bahkan membangkitkan penerima ongkos penerima yang memanfaatkan sistem, penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut. Amerika terdiri dari sejumlah program sosial yang berbeda. Beberapa di antaranya disebut program asuransi sosial seperti SS dan Medicare yang dapat dibayar melalui pengkajian pajak. Semua orang di Medicare yang dapat dibayar melalui pengkajian pajak. Semua orang di masyarakat Amerika dapat mengambil manfaat dari program ini. Bagian lain dari sistem kesejahteraan telah disebut sebagai program bantuan publik yang didanai melalui pendapatan pemerintah. Bagian lain dari sistem kesejahteraan telah disebut sebagai program bantuan publik yang didanai melalui pendapatan pemerintah. Ungkapan berarti diuji menunjukkan bahwa penerima harus membuktikannya butuhkan sesuatu sesuai dengan kriteria tertentu. Sebelum kita beralih ke diskusi tentang program bantuan publik, kami akan mempertimbangkan manfaat yang telah membantu perusahaan dan kemudian memeriksa sistem SS yang telah diuntungkan dan kemungkinan akan terus memberi manfaat bagi jutaan orang. Adapun jenis-jenis negara dan kesejahteraan. Yang pertama, kesejahteraan perusahaan, yang kedua, keamanan sosial, yang ketiga, bantuan publik.
Subbab yang berikut, hutang dan kebangkrutan. Setidaknya ada 3 jenis hutang yang relevan dalam pembahasan politik PT kehidupan sehari-hari. Mereka adalah utang pemerintah, utang bisnis, dan utang rumah tangga. Karena negara memiliki kekuatan dan sumber daya yang besar, termasuk kemampuan untuk mencetak uang, sangat tidak mungkin pemerintah akan bangkrut meskipun dalam utang dan membayar bunga atas utang. Sebab dari hutang dan kebangkrutan yaitu yang pertama, hutang dan kebangkrutan rumah tangga. Meskipun jelas pemerintah federal di bawah pemerintah GW, Bush dan Obama telah mendukung menyangkut sektor keuangan dan perusahaan. Ada juga beberapa dukungan untuk individu di Indonesia, hutang dan atau mengalami kebangkrutan. Yang berikut siapa yang bangkrut dan mengapa. Salah satu masalah yang sering diperdebatkan dan yang tampaknya tidak ada konsensus adalah pertanyaan tentang siapa yang bangkrut dan mengapa. Seperti dengan penjelasan tentang kemiskinan, ada 2 kerangka kerja hal dan struktural untuk membimbing kita. Yang berikut, infrastruktur. Dr. Wayne Clouds, Presiden ASC, berkomentar, infrastruktur yang hancur berdampak langsung pada kami kesehatan pribadi dan ekonomi. Dan krisis infrastruktur bangsa membahayakan masa depan kita kemakmuran. Dia mengutip kemungkinan manfaat dari berinvestasi di infrastruktur untuk termasuk mengurangi kemacetan lalu lintas, kualitas udara yang lebih baik, perlindungan terhadap bahaya alam dan kebersihan dan persediaan air yang melimpah. Ley dan Fitzgerald pada tahun 2007 berpendapat bahwa kondisi infrastruktur publik termasuk jalan, jembatan, bendungan, dan bandara menurun karena pengeluaran untuk pemeliharaan mereka berkurang. Penurunan ini adalah efek politik ekonomi sistem penawaran yang menyerukan pemangkasan dalam pemerintahan, pengeluaran, dan pajak serta deregulasi. Dalam tanda kutip, politik dan ideologi sebagai alasan utama bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur karena tekanan untuk pemerintah kecil dan tidak menaikkan pajak. Sekarang kita akan melihat secara singkat 2 kunci contoh infrastruktur, jembatan dan tanggal untuk menggambarkan masalah yang ada. Adapun 2 infrastruktur tersebut yaitu jembatan dan tanggul. Baik Bapak, sekian dari hasil review saya mengenai bab keempat yang buku sosiologi yang berjudul Power, Politics and Society, and Introduction to Political Sociology. Terima kasih Bapak, selamat malam.